Assalamualaikum, selamat pagi. Ini lagi berada di kelompok tani Ngudi Mulyo, Desa Durensari, dusunnya tepatnya di Duren Ombo 2. Ini bersama dari bidang perkebunan yang saat ini hadir Mas Eli sama Pak Retno. Ini perwakilan dari kelompok tani Ngudi Mulyo, Mas Harman. Halo. Pak Iwan, Pak Wagimin, dan ini PPT senior Pak Tomo. Selamat pagi Pak Tomo. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini akan mencoba mengaplikasikan pestisida organik berupa Beveria bassiana ya Mas Eli ya? Ya, dengan metarisium. Apa jenisnya hari ini Mas? Ada pestisida nabati yang sudah dicampur dengan Beveria bassiana dan ada metarisium yang nanti disebarkan di kandang-kandang ternak para warga Di sini, petani di sini ya. Nanti coba kita aplikasikan. Mas Eli, gimana nanti diterangkan cara pengaplikasian di sini di kelompok tani yang sekarang ini masalah adalah pohon kelapanya itu terserang hama berupa apa Mas? Kutu putih yang biasanya tidak ada serangan, baru kali ini tahun ini luar biasa serangannya, dan kita mulai dari mana ini rencananya? Langsung mulai atau Oke. Boleh tanya-tanya dulu aja, boleh ada? ngobrol nanti mau yang pendek atau yang tinggi? Nanti diterangkan dulu oleh Mas Eli. Iya, terang ya. Nggih, mikirin Pak. Nggih, iki kajenge mengke apa? Kita lebih cepat dalam pengaplikasiannya. Nggo, Mas Eli dimirke ini. Yang ini gimana, Mas? Kalau nama jenengan Pak Tomo? Ya. Monggo ini. Wah, Pak senior jenengan. Nggih. Ini dua POPT yang jauh berbeda. Yang tansu senior, yang junior. Ini monggo. Lah niki ngeten, Pak. Malang Mbak. Iya. Ini kan menindaklanjuti pengajuan surat dari kelompok tani ini jenengan ya, untuk serangan hama kutu putih ya, yang mengakibatkan mudah patahnya pelepah-pelepah pada pohon kelapa ya. Kira-kira ngoten nggih. Terus terutama mencemari nira dari nira sadap dari kelapa tersebut nggih. Nah, niki alhamdulillah wingi dibetake saking Balai BPTP Bun. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Mergo di Kabupaten Purworejo belum tersedia, Pak. Nggih. Nah, niki mangke pengendaliannya ngeten untuk penebaran jamur. Nah, jamur ini gunanya untuk nopo? Teng mriki sampun konten nggih tertera dosis penggunaan dan jenis-jenis hama yang bisa dikendalikan dengan jamur metarisium iki. Iku enten wangung. Nek untuk kelapa nggih. Wangung niku ngertos nggih Pak, kados kumbang niku. Nah, yang dikendalikan itu uretnya Pak, gendone bukan kumbangnya. Kalau kumbangnya kan kita sulit lah. Sebenarnya ada itu pakai feromon bisa, tapi kok tadi belum tersedia. Mungkin di tahun yang akan mendatang mungkin bisa disediakan. Terus nek untuk ulat ini juga bisa Pak, bisa disemprotkan langsung, bisa diencerkan dengan atau dikonsentrasikan dengan air. Terus untuk padi pun ini juga bisa untuk mengendalikan hama wereng batang coklat.
Betul nggih. Nah, nanti kita di Durensari ini khususnya untuk mengendalikan hama pada tanaman kelapa, terutama untuk metarium ini nanti kita kendalikan uretnya. Biasanya uret itu kan hidup kenapa nggih, menyukai lahan-lahan ataupun tempat-tempat tumpuan-tumpuan seresah dedaunan atau kandang-kandang ternak. Biasanya di kandang ternak niku kan cok wonten napa nih uret nggih. Nah, niku nanti kita kendalikan, kita tebari penyakit. Nah, uret niku nggih gadah penyakit, gadah musuh. Musuhnya salah satunya yaitu jamur niku. Jadi pengendalian secara agensi hayati atau secara organik itu lebih spesifik. Jadi niki mboten ngeracuni ternak jenengan mboten. Ini hanya untuk uret dan jenis ulat-ulatan. Mboten nggih. Terus caranya? Nah, caranya nanti kita masuk ke kandang, kita taburi saja di kandang-kandang ternak. Di sekitar kandang atau di Ya di pas area pupuk itu. oh di area Nggih, pupuk. area pupuk itu. Yang paling mboten nggih. Kasihlah 2 sendok atau 3 sendok. Nanti ada berapa kandangan. Ini cukup lah kalau untuk 20 kandang tergantung kapasitas ternak. Oh. Betul nggih? 2 sendok cukup kok. Ini kan hanya jamur, nanti kan akan berkembang sendiri. Memang ini alhamdulillah di Desa Durensari ini sudah turun hujan. Memang ini aplikasinya paling efektif itu di awal musim hujan. Gitu ya. Karena jamur itu memang mudah berkembang di awal musim hujan. Nah, kemarau seperti kemarinnya jamurnya mati kok. Salah satu kan kemarin ada serangan kutu itu kan, musuh alaminya dari kutu itu kan mati. Kurang lebihnya ngoten niku. Oke. Terus Ini ini nanti bisa dipraktekkan ya. ya bisa dipraktek. Terus ini kan ada pestisida nabati. Pestisida nabati yang sudah dicampur dengan jamur Beveria bassiana. Nah, untuk jamur Beveria bassiana ini untuk mengendalikan sejenis kumbang-kumbangan. Ya warungnya saged dikendalikan dengan ini, saged bisa juga. Terus ada semacam kumbang Brontispa. Biasanya nek Brontispa itu nek di kelapa di lempitan janur yang masih muda. Yang kecil-kecil Oke. itu ya. Ya warnanya oranye. Oh. Nek mboten oranye ya ada kehitaman, kekuningan itu. Brontispa. Lagi ada semacam kumbang sing wonten sungute ini. Terus jenenge nek bahasa kerennya dari Irawa ngoten nggih. Nggih. Nah, niki dosisnya kan ting mriki pun tertera nggih. Nah. Niki 20 cc pestisida nabati di konsentrasikan dengan air 1 liter. Ini kira-kira nggih 1 tutup niki. 1 liter air. Nggih, untuk 1 liter air. Nah, dengan catatan untuk pengendalian secara organik ataupun dengan pestisida nabati ataupun dengan APH, agensi pengendali hayati. Niku sebenarnya catatannya tidak ada dosis karena lebih banyak lebih bagus, tapi masih dalam batas kewajaran. Kira-kira WT siji kok arek dibagi sak dream ngoten nggih. Cocok katanya eman-eman obate ngoten nggih. Bener-bener ngoten niku. Sekilas nggih. Pun paham nggih. Jadi ini untuk satu kelompok pun cukup untuk satu ini. Kira-kira ternaknya pinten? Enten 20 ternak satu kelompok atau 30 ternak. Karena satu orangnya rata-rata ya 4, kayak 3. Itu kandang. Enggak, satu lokasi nih. Satu lokasi paling banyak ya 4 lah, 5. Satu kelompok atau satu orang. Satu orang 5 kandang. Pastinya satu kandang 5 ternak. 5 ternak jumlahnya. Kandang baru ukuran sih sekitar
ukuran 2x4 atau 2x3. Nah, satu kelompok ada berapa lokasi ternak kira-kira? Ini siji-siji. Satu kan. Satu kali. Satu. Setiap beliau punya ternak. Ya ada dua. Mantap ya? Antar ember buatan langsung oke. Langsung dipraktekkan. Ini mencoba mau mempraktekkan agar lebih paham lagi. Ini lagi disiapkan alat-alatnya. Apa saja yang diperlukan Mas Eli? Ember sama air Pak, air bersih, syukur air dari sumur. Ini, Di bawah nih. ukurannya Berapa liter? Kira-kira? Kira-kira ember itu ada 10 liter bukan? Ada 10 liter. ini yang rencana yang mau dipraktekkan apa dulu Mas Eli? Itu nanti pestisida nabatinya dulu guys. Pestisida nabatinya dulu. 5 liter aja. Ini mau mencoba dipraktekkan cara diaplikasi, cara pemakaian dari pestisida nabati yang sudah dicampur oleh jamur ya, jamur Beveria bassiana. Potong. Maju. Ya, ini. Kita dengarkan petunjuk dari Mas Eli. Itu satu tutup per liter ya, dosisnya ya? Iya, 1 liter. Berarti ini kan 5 liter. Nah, itu ya. Berapa? 4. Juga bisa dicampur dengan ini Pak. Langsung bisa dicampurkan langsung jadi satu ya? Pakai tepung kaolin untuk pengawetannya. Bukan tepung terigu loh, Mas Herman. Nanti keliru digoreng malah kayak. Ini diaduk. Ya besok Tepung kaolin itu bahannya apa itu Mas ya? Dari batuan kaolin. oh batuan ya? Saya kira dari singkong atau dari jagung atau apa? Ternyata tepung kaolin itu berasal dari batuan. Saya kira seperti tepung tapioka atau maizena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini dosisnya berapa terusan itu? Tadi Ya kira-kira aja untuk apa deh? Nek sak teng ya bilang Mbak ya orang sendok. satu tanknya 15 liter 2 sendok gitu ya? Sendok ya. Makan. Sendok makan tuh. Buat nopo-nopo jane ini mampu. Pun malah mudanya gini Pak. Oh ternyata ada teknik pengaduan ini. Pakai jerigen itu kanan ke kiri, nanti akan keluar semacam seperti metabolik sekunder. Yang dimaksud gimana itu Mas? Kok apa pengaruhnya yang diputer sama yang Karena kan spora itu kan mengarah ke samping. Oh Bukan itu mengarah
satu jalur bukan? Kayak ada benturan, Ada benturan. antara ini. Biar aktif, biar bangun dia. Oh, gitu ya. Ini kocok selama Ternyata 5 ada menit sampai 15. teknik pengaduan. Jadi tidak asal diputer aja. Ya. Perlu diberikan bapak-bapak nggih. Ngaduke rawatan diuter-uter. Ternyata ada kanan kiri naik turun nggih. Ya tunggu sekitar 5 menit sampai 10. Kita tunggu 5 menit dulu. Ini baru Baru diaplikasikan. diaplikasikan. Nggih. Terus ini aplikasinya gimana? Naik. Ya tergantung nanti yang Apa? terserang Bisa naik nggak? pohon kelapa yang naik atau pohon kelapa yang Mas Herman sama enak enggak itu? pendek. Tadi katanya Pak Ketua suruh yang pendek-pendek saja. Oh, pendek-pendek aja nggih. Terus yang pendek-pendek nggih. Oh, Nanti Pak tunggu 5 menit Pak. nggih tungguin, sabar Pak nggih. Sabar sawetara. Atau mungkin ada petunjuk apa? Sana jalan Pak Tomo dulu sambil menunggu 5 menit. Nggih. Ada yang perlu Ya prinsip dasarnya pengendalian memakai kasih dana abadi itu bukan membunuh segala-galanya, tapi untuk mengurangi namanya pengendalian. Jadi misalnya ada serangan 100% bisa dikendalikan apa dikurangi, tidak bisa 100% itu mesti untuk membunuh mutlak, tidak bisa. Ya namanya alamiah itu begitu. Namun ada keuntungannya itu tidak resiko terhadap hasil produk. Itu keuntungannya seperti itu. Jadi istilahnya bisa berlanjut, tidak mempengaruhi nilainya dan sebagainya, ini baik. perlu diperhatikan bapak-bapak nggih. Artinya aman, produksinya itu aman. Walaupun dalam konteks memang mengurangi karena tidak ada sekarang ini prinsip terus membunuh segala-galanya habis itu tidak ada. Walaupun pada kimia aja yang nggak bisa tuntas semuanya habis, hamanya penyakitnya tidak bisa. Semuanya hanya konteksnya mengendalikan. Gitu. Nanti besok bapak-bapak jangan terus memvonis ini pestisida enggak mandi gitu nggih, karena pestisida nabati itu perlu proses Ya, jangka panjang. Tapi aman, dan bisa lestari. Ya. Yang penting itu lestari. Jangan dikoma Pak. Oke. Tolongnya dong. Pakai daun pisang, pokoknya darurat survival loh, segalanya bisa. Ini kondisi di kelompok tani Ngudi Mulyo. Ini pohon kelapanya yang banyak diserang kutu putih. Oke, ini yang contoh yang tanaman yang terserang ini. Ini kan ini yang putih-putih ini. Ini. Kalau yang di atas lebih banyak lagi. Yang putih-putih ini, nah serangannya yang terjadi di sini sih kayak gini nih, putih-putih ini nanti menyebabkan pelepahnya jadi keropos, jadi gampang patah, bukan lepas dari pohon tapi patah di tengah. Ini jadinya kayak gini nih, saking parahnya nih, jadinya menguning nih, ini menguning luar biasa. Baru tahun ini terjadi serangan yang dahsyat nih, kayak gini nih daunnya nih, sangat menderita sekali tanaman kelapa ini nih. Nah, lebih fokus nih, nah, kelihatan kan, mengerikan nih. Suasana alam di Durian Sari. Ini lagi dipraktikkan oleh kelompok tani dan dibantu Pak Retno dan Mas Eli tuh, Pak Tomo. Yang pendek dulu aja. Kita praktekan. Yuk.
Tuh, darurat, karena darurat ini apapun bisa ini. Pakai torong pisang, daun pisang. 1 liter 1 tutup. Kayak apa Pak? Nah ini kayak apa? Air kambing atau sapi baunya. Aromanya Pak ya? Iya. Harman kan itu Mas Harman kan bikin tuh Iya. dari Ya, berarti udah terbiasa toh Pak? air. Udah terbiasa toh, nggak terganggu toh? Enggak. Nikmati aja Pak. Ya. Yang penting hasilnya Pak. Oke. Ini. Sutrat. Oh, itu. Nah, kena awan oke kok yo esuk ya. Sejuk Pak Tomo. Kowe sosok kerasan jenengan di sini. Nggih. Kasep. Nek telone nyontrot, Pak. Amoh. Amoh. Ini Pak Tomo yang juga dalang wayang kulit itu. Kambanyol makanya. Dah, ini sudah terisi 3 sprayer tangan. Berarti nggak kayak insektisida yang aduh di toko-toko itu Pak yang juga ya. Ada dijual di pasar itu. Ini susah mencari. Ya. Terus kalau ini terus cara mendapatkannya gimana ini, Mbak Retno dan Mas Ili? Seandainya ada kok di sini terus ada yang wah pingin karena habis. Nanti kita bisa kembangkan di kelompok tani dengan pelatihan. Pelatihan membahas. Karena ini dari alam kembali lagi ke alam. Oh gitu ya. Jadi nanti kita bisa berlatih membuat sendiri gitu napa? Lagi Oh, pelatihan dalam kelompok. Perlu ini bisa deh. Kita tunggu dulu. Ini lagi mencoba mengaplikasikan. Pak Tomo ini ada permintaan. Kenapa kita menggunakan semprotan kecil kayak gini? Kalaupun kita akan memanjatkan lebih enteng, lebih ringan. Gitu. Oh gitu ya. Mengapa kok itu sudah dibantu supaya besar kok malah dikasih lagi sprayer kecil? Ternyata tujuannya gitu nih. Karena harus naik pohon nih. Ini Karena pohon kelapa itu tinggi-tinggi. Pak Iwan harus jaga jarak. Jangan di atasnya disemprot nanti netes lagi ke muka Pak. Nih. Oke. Mana? Ini. Budi. Suyut. Coba. Mau naik Pak ya? Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Ini mau mencoba. Pak Darmaji mau naik pohon yang tinggi. Aduh, ternyata jatuh. Ternyata jatuh. Nanti belum. Ngerti. Gimana caranya Pak? Mengkondisikan agar bisa bawa naik Pak. Hati-hati Pak. Dicangkol ke katok mau. Ini Pak Darmaji naik. Wow, udah lincah sekali, terbiasa. Per hari berapa pohon Pak dinaik Pak? 30 kali 2 per hari 60 kali naik turun. Wah luar biasa. Nggih. Oh. Ini parah sekali. Tuh. Daunnya menguning sampai menguning tuh. Bisa mati itu lama-lama. Nah. Tuh disemprotkan ke atas tuh. Nggih. Oh, luar biasa tuh. Sampai naik ke atas pohon kelapa. Tuh.
Berpasnya sampai mengkeleng semuanya Pak nggih. Parah tuh. Padahal di sini tuh tanaman yang namanya tanaman kelapa sangat menjadi tumpuan hidup warga Durensari. Karena apa? Tiap hari diambil niranya untuk buat gula kelapa. Kalau seandainya ini rusak, waduh, mengganggu perekonomian warga Durensari. Udah kiranya cukup Pak. Nanti menyebar sendiri. Gitu ya Mbak Reno ya? Iya. Menyebar sendiri Mbak Lili ya? Oke, nanti spora jamurnya akan menyebar sendiri. Yang penting diinfeksi. Tuh Pak Darmaji, ahlinya ahli manjat pohon kelapa. Setiap hari 60 kali naik turun. Jadinya seperti terbiasa, ndak lihat aja udah kakinya udah tahu sendiri posisi tatarannya. Apa? Oh, katanya malam aja bisa tuh. Waduh. Salut. Kalau saya di tengah-tengah nggak berani naik lagi, nggak berani turun, Pak. Kalau Pak? Malam ya. Pinjam semprotannya Pak. Ini dicoba lagi nih. Mau Mbak Retno mau mengaplikasikan di tanaman kelapa. Licin loh Pak. Kurang di nih tuh terbiasa gosok baju pakai Letaknya kan di bawahnya, Pak. oh ya di Letaknya tuh kutunya tuh di bawah pelepah. kutunya di bawah pelapa Pak Reno ya. Tuh banyak sekali tuh, kecil sudah dirubung kutu kayak gitu. Barannya cepet. Kecil aja sudah menderita itu tanaman kelapanya itu. Kutunya banyak keluar di awal musim kemarau biasanya. Kutunya keluarnya di awal musim kemarau. Tapi kok tahun ini kok sampai ke atas ya Mbak ya, diperkirakan Mbak ya. Mungkin efek kemarau panjang juga tahun kemarin kan, jadi semakin kesini semakin banyak populasi. Oh, mungkin juga ada efek dari musim kemarau yang panjang. Mungkin memang tahun 2020 ini kemaraunya lumayan panjang. Ini Pak Tomo ini sambil menikmati, menyemprot sambil apa istilah yang uro-uro. Itu Pak G. Jadi tidak hanya mengandalkan pestisidanya, tapi hatinya, ketenangan hatinya harus juga dibentuk ini katanya Pak Tomo ini. Ya, dengan doa juga, dengan doa kan itu. Nih banyak sekali tuh. Nih lihat ini yang lebih parah ini. Nih parah ini. Kisah Sakratul Maut kalau manusia ini. Sakta masri uning gugur. Apa maknanya Pak ini Pak, lagunya Pak? Dadi kusumaning bangsa. Ha niki Mbak Retno niku dadi kusumaning bangsa ngendhaleke ama niki kutu putih. Cara alamiah niki dadi kusumaning bangsa. Kusumaning pejuang ya Pak ya. Pejuang. Munggah gunung. Wong ayo gelem gunung. Pejuang pangan itu. Nonton wayang teng Jatimalang derek bintang tamu ya Pak. Oh, ampun. Iya. Dah. Nggih. Ini Pak, ada pertanyaan dari Mas Eli nih. Monggo Pak Darmaji, Pak Iwan atau Mas Darman. Ini kenapa kok ada pohon kelapa bukannya malah tambah menderita? Fungsinya apa ini? Tapi sono itu naruh bumbung kan. Nggih.
manjat itu terus ditaruh di sini, ntar manjat yang itu kita kumpulkan. Oh gitu, bukannya malah menderitakan tanaman ini Pak? Ya kan. Cara apa? Biar praktis. Biar praktisnya aja nggih. Nggih, terima kasih hari ini. Ini mungkin ada pesan-pesan dari Mas Eli, Mbak Retno sama Pak Tomo untuk kita hari ini. Prinsip dasarnya ya monggo lah kelompok untuk bersemangat di dalam konteks mengendalikan, karena semuanya itu sama-sama sebetulnya sama-sama makhluk hidup. Ini kita tidak boleh sesama biskota untuk saling mendali, nggak boleh. Artinya kita sama-sama mengendalikan dengan semangat sehingga semua akan beruntung. Jadi ini konteks pengendalian ini yang penting itu kita membuat produknya itu aman, kita juga selamat dan bisa untuk berkelanjutan. Ini yang penting dalam pengendalian. Nah, berkelanjutan ya. Semoga kelompok sini tetap bersemangat lah, bersemangat untuk mencoba untuk mengendalikan. Tapi sebetulnya yang baik itu adalah secara bersama-sama. Jadi bagian sini dikendalikan, bagian sana kendalikan, tapi juga yang baik itu bersama-sama. Ya kapan waktu kan ada waktu maksudnya. Oh ya, ini Kumpulkan. apakah semua pohon yang terserang harus disemprot atau gimana ini? Gimana ini tadi? Ya sebetulnya dalam konteks ini yang sudah ada juga disemprot, tapi yang belum ada kan dia juga akan tertular. Betul lah. Nah, karena itu juga bisa menular. Sebaiknya tetap ada proses pengendalian secara bersama-sama, secara gerakan bersama, namanya gergal. Penting ini supaya tidak hanya sendiri-sendiri, ini untuk supaya berhasil nanti. Berhasil ya. Demikian. Siap Ya. Bapak Ibu. Oke. Ini kesempatan hari ini luar biasa dalam acara praktek pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa, terutama kutu putih. Ini tadi mendapat bantuan pestisida alami dari dinas. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di BPP Bagelen selanjutnya. Terima kasih.